ada dahaga dalam hati setiap manusia dan kegelisahan yang takkan terpuaskan oleh apapun di dunia. Kerinduan ini dimaksudkan untuk memanggil kita kepada Allah, satu-satunya yang dapat memberi kelegaan. Karena itulah Dia memberi kita firman-Nya, Alkitab, supaya kita bisa mengenal Dia. Untuk mencatat firman dalam Alkitab, Allah menggunakan 40 penulis yang berbeda yang tinggal di berbagai wilayah, yang menulis dalam 3 bahasa berbeda dalam rentang waktu 1600 tahun. Karena perkataan dalam Alkitab diembuskan oleh Allah, manuskrip-manuskrip itu menyatu sempurna, membentuk sebuah kisah kekal. Ribuan penemuan arkeologi serta nubuatan-nubuatan mengherankan yang meramalkan peristiwa-peristiwa sejarah menjadi bukti keakuratan Alkitab. Kejadian 1 ayat 1 menunjukkan bahwa Allah itu Tritunggal. Tanpa terbatas ruang dan waktu, Dia kekal dan maha hadir. Dia maha kuasa, menciptakan dunia hanya dengan berfirman. Sebagai perancang alam semesta, Dia maha tahu, memahami setiap detail dan fungsi yang rumit. Allah yang sama juga memilih untuk mengenal kita secara pribadi dan menciptakan kita untuk berelasi dengan Dia. Allah ingin Anda mengenal Dia. Itulah mengapa Dia telah menyatakan diri-Nya di dalam firman-Nya, Alkitab. Dalam Kejadian, kitab pertama dari Alkitab, kita membaca bahwa relasi tersebut adalah rencana Allah dari awal mula. Setelah menciptakan segala hal di alam semesta, Allah berfirman untuk menciptakan laki-laki dan perempuan pertama. Lalu Allah berfirman, marilah kita membuat manusia dan gambar kita menurut keserupaan kita. Inilah yang akan membedakan manusia dari semua ciptaan lainnya, karena mereka akan dibuat menurut gambar Allah. Tidak seperti makhluk lain, laki-laki dan perempuan tidak hanya bersifat jasmani. Karena Allah akan menciptakan manusia dengan sisi rohani, mampu mengenal dan mengasihi Dia. Kemudian, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan napas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 21 hingga 25 menggambarkan bahwa dari tulang rusuk Adam, istrinya Hawa diciptakan. Sebuah tulang rusuk yang diambil dari bagian sampingnya supaya sebagai yang sepadan untuk mendampinginya di bawah lengannya untuk Dia lindungi, di dekat hatinya untuk Dia cintai. Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden yang indah. Allah memilih untuk memiliki relasi khusus dengan manusia. Allah sendiri berjalan dan berbicara dengan Adam dan Hawa di taman itu. Sebagai pribadi yang telah memberi mereka hidup, Allah dapat membuat Adam dan Hawa melakukan segala sesuatu yang Dia perintahkan secara otomatis. Namun Allah tidak memaksa mereka untuk mengasihi dan menaatinya. Dia ingin mereka memilih untuk mengasihi Dia, karena kasih sejati hanya dapat dikatakan demikian jika ia adalah pilihan. Dan inilah cara Allah memberikan pilihan kepada Adam dan Hawa. Allah telah memenuhi Taman Eden dengan segala jenis buah-buahan lezat. Tepat di tengah-tengah taman, Allah menanam 2 pohon istimewa. Yang satu disebut pohon kehidupan, dan yang lain disebut pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa bisa makan dengan bebas dari pohon kehidupan, tetapi tentang yang satunya, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Allah memberi mereka perintah yang penting. Engkau boleh makan dari pohon apapun yang ada di taman ini,
Tetapi jangan engkau makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sebab jika engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Itu perintah yang sederhana, dengan konsekuensi yang jelas. Jangan makan dari pohon itu, atau kamu akan mati. Sekarang mereka punya pilihan. Akankah mereka mempercayai perkataan Allah dan menaatinya, ataukah mereka akan menolak otoritasnya dan memakan buah terlarang itu? Itu pilihan yang sangat serius. Karena Allah adalah pencipta kehidupan. Menolak Allah berarti Anda menolak kehidupan. Dan jika Anda menolak kehidupan, Anda memilih kematian. Adapun ular itu lebih licik daripada binatang liar lainnya yang Allah ciptakan. Siapa ular ini? Meski kitab Kejadian tidak mengungkapkan identitas si ular, beberapa bagian lain dalam Alkitab menyediakan jawaban bagi kita. Sebelum Adam dan Hawa, Allah menciptakan banyak makhluk rohaniah yang disebut malaikat. Makhluk-makhluk kuat ini diciptakan hanya untuk menyembah dan melayani Allah. Yesaya 14 ayat 12 memberitahu kita tentang seorang malaikat penting bernama Bintang Fajar, atau dalam bahasa Latin, Lucifer. Dalam Yehezkiel 28, Allah menggambarkan Lucifer sebagai malaikat baik yang menjadi jahat. Allah berkata kepada Lucifer, "Kamu tidak bercela dalam segala jalanmu sejak kamu diciptakan." Seperti ciptaan Allah lainnya, Lucifer diciptakan baik adanya. Tapi ayat itu melanjutkan, hingga kesalahan ditemukan padamu. Suatu ketika malaikat baik ini menjadi jahat. Ayat 17 berkata, "Hatimu menjadi tinggi karena keindahanmu." Lucifer dikuasai keangkuhan. Yesaya 14 mencatat bahwa Lucifer dengan menantang menyatakan bahwa dia akan merebut tahta Allah. Dia berkata, "Aku akan membuat diriku sendiri seperti yang maha tinggi." Lucifer ingin menggantikan Allah. Tragisnya, banyak malaikat bergabung dengannya dalam pemberontakannya melawan Allah. Namun bagaimana reaksi Allah terhadap semua ini? Alkitab mengatakan bahwa Allah itu kudus. Artinya dia benar-benar murni dan tidak ada yang jahat dalam dirinya. Allah, karena kekudusannya, tidak akan membiarkan siapapun yang jahat tetap berada di hadiratnya. Jadi dalam ayat 16, Allah berkata, "Karena itu, aku membuangmu dalam kenajisan dari gunung Allah, dan aku mengusirmu, hai kerub penjaga." Lucifer dan para malaikat yang bergabung dalam pemberontakannya diusir dari surga. Sejak saat itu, Alkitab menyebut Lucifer sebagai setan atau iblis, dan malaikat pemberontak yang mengikutinya dikenal sebagai roh jahat atau roh najis. Setan sama sekali tidak setara dengan Allah. Meski dia dan para roh jahat berperang melawan Allah, pemberontakan jahat mereka tidak akan bertahan selamanya. Alkitab mengatakan bahwa kelak mereka akan dilemparkan ke tempat mengerikan yang disebut lautan api. Itu adalah tempat penderitaan dan siksaan yang Allah siapkan untuk setan dan roh-roh jahat. Dan di sanalah mereka akan dihukum dalam kekekalan. Karena setan tahu bahwa waktunya di bumi terbatas, dia menghabiskannya untuk mencoba menghancurkan ciptaan Allah dengan mengajak mereka memberontak melawan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Apakah Allah benar-benar berfirman, 'Kamu tidak boleh makan dari pohon manapun di taman ini'?" Perempuan itu berkata kepada ular, "Kami boleh makan buah dari pohon-pohon dalam taman. Tetapi dari buah pohon yang ada di tengah taman, Allah telah berfirman, 'Kamu tidak boleh memakannya. Kamu juga tidak boleh menyentuhnya. Jangan sampai kamu mati.'"
kamu sama sekali tidak akan mati. Setan bertentangan sekali dengan Allah. Allah berkata bahwa mereka akan mati. Namun setan mengatakan bahwa mereka tak akan mati. Setan sedang mengklaim bahwa Allah berbohong kepada mereka. Dia ingin mereka meragukan firman Allah. Kemudian setan melanjutkan perkataannya. Sebab Allah tahu bahwa pada hari kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Setan memberitahu Adam dan Hawa bahwa buah itu sebenarnya baik untuk mereka, tapi Allah tidak ingin mereka memilikinya. Setan berusaha meyakinkan Adam dan Hawa bahwa Allah tidak dapat dipercaya, bahwa Allah tidak memedulikan mereka, dan bahwa Allah berusaha untuk menjauhkan sesuatu yang baik dari mereka. Setan ingin Adam dan Hawa meragukan kasih Allah. Ketika perempuan itu melihat bahwa buah dari pohon itu baik untuk dimakan, sedap dipandang, dan menarik hati karena memberi pengertian, dia mengambil beberapa dan memakannya. Dia juga memberikan beberapa kepada suaminya yang sedang bersamanya, dan dia pun memakannya. Adam dan Hawa mendengarkan kebohongan setan. Mereka memilih untuk tidak menaati Allah. Roma 5 ayat 12 mengatakan bahwa saat itu dosa memasuki dunia. Dosa adalah apapun yang bertentangan dengan karakter Allah yang sempurna. Allah itu kudus, artinya Dia sepenuhnya murni, tidak ada yang jahat dalam dirinya. Karena itu, dosa Adam dan Hawa memutuskan relasi mereka dengan Allah. Dosa membawa pemisahan antara Allah dan manusia. Lalu mata mereka berdua terbuka sehingga mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kemudian mereka menyemat daun-daun ara dan membuat cawan. Pada saat Adam dan Hawa berdosa, mereka dipenuhi dengan perasaan yang mengerikan. Itulah perasaan yang dibawa oleh dosa. Rasa malu, bersalah, dan takut. Mencoba membuat cawat dari daun adalah upaya putus asa untuk mengatasi perasaan tersebut. Pikiran mereka pasti sedang berpacu memikirkan solusi atas apa yang telah mereka perbuat. Tapi rasa malu yang mereka rasakan merasuk ke dalam jiwa mereka. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan di taman pada suatu hari yang sejuk, manusia dan istrinya itu menyembunyikan diri mereka dari hadapan Tuhan Allah di antara pohon-pohon di dalam taman. Sebelumnya mereka berjalan dan berbicara dengan Allah. Namun sekarang mereka melarikan diri dari Dia. Allah menciptakan mereka untuk berelasi dengannya. Tetapi sekarang mereka telah tidak taat dan menolak Dia. Terlepas dari semua ini, Allah tidak menyerah pada mereka. Tetapi sebaliknya, Allah tetap menjangkau mereka. Namun Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata kepadanya, "Di mana kamu?" Dia menjawab, "Aku mendengar engkau di taman, dan aku menjadi takut karena aku telanjang, jadi aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapa yang memberitahu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Allah memberi mereka kesempatan untuk mengakui dosa mereka, tapi Adam dan Hawa tidak mengakui bahwa apa yang mereka perbuat itu salah. Adam menyalahkan Hawa, dan Hawa menyalahkan ular. Namun mereka tetap benar-benar bersalah di hadapan Allah yang kudus.
Mereka sudah membuat pilihan, dan sekarang dosa mereka akan menyebabkan akibat yang tidak hanya memengaruhi diri mereka, tapi juga seluruh bumi. Dalam ayat 14-19, Allah menjelaskan kepada Adam dan Hawa bagaimana dunia mereka yang dulu sempurna sekarang akan menghasilkan onak dan duri. Hidup keseharian mereka akan dipenuhi kerja keras dan keringat. Semua binatang akan menderita. Kesusahan dan kesakitan, air mata dan penderitaan kini akan menjadi bagian dari eksistensi manusia. Keharmonisan dan kedamaian kini akan dikacaukan oleh kejahatan. Bahkan, semua akan menderita karena dosa. Allah sudah memberitahu Adam dan Hawa bahwa jika mereka makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, mereka akan mati. Roma 6 ayat 23 menyatakan bahwa upah atau akibat dari dosa adalah kematian. Allah menciptakan mereka untuk hidup selamanya di bumi. Tapi di Kejadian 3 ayat 19 Allah berfirman, "Sebab engkau debu dan akan kembali menjadi debu." Sejak saat itu, semua orang akan menua dan mati, lalu kembali ke tanah yang sama, yang darinya Adam diciptakan. Namun setelah kematian jasmani, ada yang jauh lebih buruk untuk ditakuti. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan bahwa semua orang ditetapkan untuk mati sekali saja, dan sesudah itu menghadap penghakiman. Setelah kematian, setiap orang akan diadili oleh Allah. Jika seseorang mati dengan membawa kutuk dosa bersama mereka, mereka akan dipisahkan dari Allah selamanya. Karena Allah adalah kehidupan, maka keterpisahan dari kehidupan berarti kematian kekal. Adam dan Hawa telah memilih untuk mendengarkan setan. Karena itu, mereka dalam bahaya menghadapi takdir yang sama dengan setan, yaitu kematian kekal dalam lautan api. Akan tetapi, alih-alih menghukum Adam dan Hawa dengan kutukan kekal, Allah memberikan momen ini untuk memberikan janji yang menakjubkan dan misterius. Sedangkan untuk setan, Allah menjatuhkan penghukuman atasnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dengan perempuan ini, dan di antara keturunanmu dan keturunannya. Allah menyatakan bahwa setan akan menjadi musuh perempuan itu, dan bahwa seorang dari keturunannya, yang berarti penerus atau anak, juga akan menjadi lawan setan. Dengan menentukan bahwa putra ini akan berasal dari seorang perempuan, Allah memberikan kita petunjuk pertama dalam Alkitab, bahwa putra yang dijanjikan ini akan lahir tanpa bantuan seorang laki-laki. Dia tidak akan memiliki ayah manusia. Kemudian Allah berkata kepada setan tentang apa yang akan dilakukan putra ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kamu akan meremukkan tumitnya. Suatu hari seorang putra akan dilahirkan. Anak ini tidak akan memiliki ayah manusia. Dia akan meremukkan kepala setan. Tetapi dalam prosesnya, dia sendiri akan terluka, karena setan akan menyerang tumitnya. Dalam janjinya untuk Adam dan Hawa ini, Allah tidak hanya menubuatkan kehancuran musuh mereka, tetapi juga pembebasan umat manusia. Sebab putra yang telah dijanjikan itu akan membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa dan kematian. Dia akan menjadi satu-satunya yang dapat memulihkan relasi yang rusak antara Allah dan manusia. Ini adalah janji pertama tentang juru selamat yang akan datang.
Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan istrinya itu, lalu memakaikannya. Ingat, Adam dan Hawa sudah mencoba untuk menutupi diri mereka dengan daun ara. Itu merupakan upaya putus asa untuk menghadapi rasa malu yang mereka rasakan karena dosa mereka. Namun ide itu gagal total. Di sini, kita melihat bahwa Allah sendiri dalam kasih dan belas kasihannya menutupi Adam dan Hawa dengan kulit binatang. Mari kita renungkan ini sejenak. Bagaimana cara membuat baju dari kulit binatang? Pertama, Anda harus punya binatang. Tapi bagaimana cara Anda melepas kulit binatang itu? Binatang itu harus mati. Hari itu, seekor binatang mati untuk menutupi Adam dan Hawa. Anda bisa membayangkan betapa mengejutkannya bagi Adam dan Hawa untuk melihat kematian binatang itu karena mereka belum pernah melihat kematian sebelumnya. Itu hal yang mengerikan dan ilustrasi yang mengejutkan bahwa akibat dosa adalah maut. Pada hari itu, di taman, siapa yang tidak menaati Allah? Apakah binatang itu? Atau Adam dan Hawa? Adam dan Hawa itulah. Siapa yang pantas mati? Apa binatang itu pantas mati? Tidak. Ia tidak bersalah. Ia tidak pantas mati. Adam dan Hawa lah yang bersalah. Merekalah yang tidak menaati Allah. Mereka pantas mati. Namun yang tidak bersalah mati untuk menutupi mereka. Pakaian Adam dan Hawa yang terbuat dari daun merupakan rencana mereka sendiri dan dilakukan dengan cara mereka sendiri. Namun pakaian dari kulit binatang adalah rencana Allah yang dilakukan dengan cara Allah. Adam dan Hawa tidak bisa menyelesaikan masalah dosa mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Hanya Allah yang bisa. Allah menutupi rasa malu mereka dengan memberi mereka pakaian dari Ia yang telah mati. Allah mulai menyingkapkan lebih banyak tentang rencananya dan harga tertinggi yang suatu hari akan dibayar untuk menyelamatkan umat manusia. Rencana Allah sejak semula adalah untuk memiliki relasi khusus dengan manusia. Allah juga menginginkan relasi dengan Anda. Seperti Adam dan Hawa, Allah menciptakan Anda dalam gambarnya dengan sisi spiritual yang mampu mengenal dan mengasihi Dia. Allah ingin Anda percaya kepadanya, serta percaya kepada firman-Nya. Kita sering berpikir bahwa pesan dari setan akan terang-terangan jahat. Tapi saat setan datang untuk berbicara dengan Adam dan Hawa, dia tampak tidak berbahaya dan hanya sekadar memulai percakapan dengan mereka. Sadarilah bahwa setan akan menggunakan taktik yang sama dengan Anda. Seringkali dia akan menggunakan metode yang tampak tidak berbahaya atau bahkan menarik. Dia akan melakukan apa saja untuk membuat Anda meragukan firman Allah dan meragukan kasih Allah. Ketika Adam dan Hawa tidak menaati Allah, relasi mereka dengan Dia menjadi rusak. Dalam keputusasaan, mereka berusaha menutupi diri dengan daun. Seperti halnya pakaian daun milik Adam dan Hawa benar-benar tidak memadai untuk menghilangkan rasa malu dan rasa bersalah atas dosa mereka, perbuatan baik Anda tak akan pernah cukup. Anda tidak dapat membayar dosa-dosa Anda melalui usaha Anda sendiri. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah dosa Anda. Meskipun Adam dan Hawa tidak menaati Allah dan lari dari Dia, karena kasih-Nya, Allah sendiri menjangkau mereka. Ini adalah Allah yang sama yang mencari Anda.
Dia mengasihi Anda dan memanggil nama Anda. Allah berjanji kepada Adam dan Hawa bahwa suatu hari Dia akan mengirimkan juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia. Ini adalah janji bagi semua orang. Ini adalah janji untuk Anda.